Komunikasi Pemasaran Terpadu. Di sini kita akan ngobrol santai bersama Mali. Halo, Bisa perkenalan terlebih dahulu buat Malik dari mana? oke. Hai semuanya, kenalin, aku Abdul Malik, lebih akrabnya dipanggil Malik. Nah, di sini aku dari Universitas Erlangga tentunya ya, di semester 5 di Manajemen Pemasaran. Di sini saya dari perusahaan Mantenan Yuk, yang mana perusahaan ini bergerak di event planner dan wedding organize. Untuk produknya bisa dijelaskan apa saja yang biasanya diiklankan? Nah, untuk produknya sendiri kan kita bergerak di bidang jasa ya. Nah, tentunya yang diiklankan mengenai jasa kami, mengenai servis kami yang bergerak di event planner dan wedding organizer-nya gitu. Nah, tentunya kita di sini mengandalkan kayak feed Instagram gitu sih untuk memperkenalkan wedding organizer kami, event planner kami untuk khalayak ramai gitu sih kalau iklannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, perencanaan dan strategi apa yang biasanya dilakukan untuk sebelum beriklan? Oke, biasanya kita pertama kan kita harus kayak membuat desainnya gitu kan. Di sini selain kita brosur, tentunya dari event planner kita atau wedding organizer kita itu mengikuti sebuah pengiklanan di mana itu kayak wedding expo, event expo gitu, karena tentunya selain menjangkau khalayak yang luas, tentunya kita juga dapat klien-klien baru atau bisa menjadi meng-hire vendor-vendor baru untuk bergabung atau berkolaborasi dengan event kami atau wedding kami gitu sih tentunya. Nah, selain itu kita juga mengandalkan yang saya bilang tadi kayak feed Instagram, kayak kita bermain di Instastory-nya, dan tentunya kita juga membuat brosur-brosur kalau ada event-event yang lainnya gitu sih. Baik Kak Malik, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Dalam proses perencanaan tersebut, adakah perhitungan media seperti CPM atau CPRM ya Kak? Nah, untuk perhitungannya itu kebetulan kan aku bukan ahli dari kayak menghitung berapa biaya pengeluaran ya. Untuk perhitungannya itu ada timnya sendiri tentunya untuk menghitung berapa sih pengeluaran kita per bulan dan berapa sih paket-paket yang harus dikeluarkan untuk sekali event atau one day one service gitu sih. Nah, untuk kurang lebih kalau aku tahu sistem perhitungannya itu biasanya pakai sesuai kemampuan budget dari klien sih. Misal nih klien memiliki dana segini, nah kita perhitungkan nih dapat apa aja untuk mendapatkan yang disesuaikan dari klien kita gitu sih. Nah, untuk lebih detailnya mohon maaf banget ya, aku kurang tahu soalnya karena aku bukan untuk menghitung biaya pengeluaran untuk setiap sekali event gitu sih. Oh, seperti itu ya Kak. Baik, selanjutnya media periklanan apa saja yang digunakan? Dan media cetak atau elektronik? Atau seperti apa? Dan apakah media tersebut sejauh ini menurut kakak itu efektif atau enggak ya? Oke. Nah, untuk media periklanannya sendiri, di sini kita setiap event itu kita selalu menyediakan ini sih, kayak nama di mana itu ada kayak sosial medianya kita gitu. Nah, siapa tahu kalian kalau ada event boleh nih mau mengundang kita gitu ya untuk planner acaranya kalian berdua agar ya, karena kan setahun sekali kan harus dirayakan momen spesial kan ya. Nah, untuk itu kita juga mengandalkan Instastory nih. Instastory kan biasanya kalau Instastory ini kalau nggak dilihat kayak biasa kan ya udahlah, apalagi kan zaman sekarang kan estetik gitu kan. Kalau Instastory-nya estetik biasanya banyak orang tuh tertarik nih melihat kita, apalagi di Instagramnya tuh kayak tertata gitu feed-nya. Kalau Instagramnya acak-acakan biasanya apaan sih ini gitu, Jadi malas lihat gitu ya Kak. gitu. Nah, tentunya kita juga menyediakan kayak brosur-brosur sih gitu. Itu aja sih. Baik Kak Malik, pertanyaan selanjutnya, analisa apa yang biasanya dilakukan setelah iklan dipersebarluaskan? Misalnya seperti berapa banyak jangkauannya dan seperti apa ya Kak? Oke. Nah, biasanya kita kalau melihat berapa banyak sih kita yang jangkau di Instagram, tentunya kan ada Instagram tuh ada kayak insight-nya gitu kan. Nah, biasanya kita lihat dari situ sih, dari sisinya itu. Nah,
berapa orang sih yang stalker kita gitu. Nah biasanya tuh kayak stalker tuh kepo-kepo gitu ya. Siapa tahu kan pakai biasanya kita. Biasanya gitu sih kalau kita melihat jangkauannya gitu. Atau enggak pasti kita melakukan kayak sebulan sekali atau 3 minggu sekali tuh ada kayak Q&A gitu. Nah Q&A itu terserah. Pokoknya kita itu di situ tetap jangkauannya, cakupannya itu untuk menilai nih seberapa puas sih pelanggan kita mengenai kayak pelayanan kita gitu, dan apakah sesuai dengan budgeting yang ada di kantong, ramah di kantong gitu sih kalau dari jangkauan atau luasnya dari segmentasi pasar kita gitu sih banyak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang biasanya kakak temui selama melakukan perencanaan dan strategi terhadap media iklan? Oke, biasanya kita itu kendalanya karena kan kita anggotanya kan mayoritas masih anak kuliahan gitu kan. Nah biasanya kita itu bingung nih memprioritaskan antara kuliah atau enggak tugas-tugas kita gitu ya. Yang kedua itu kita kan biasanya tuh kayak pikiran kita kalau udah pusing itu stuck gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Jadinya tuh kita tuh mikir ini desain apa ya yang bagus untuk kedepannya, apa untuk bisa menarik gitu sih, konten apa sih yang kedepannya untuk kita gali lagi gitu kan. Biasanya aku tuh bingung gitu sih, bingungnya gitu. Nah tapi teman-teman punya solusinya nih, kayak misal lagi stuck gitu ya atau jangkauannya itu, biasanya kita membuat kayak schedule-nya itu kayak misal tanggal 1 kita membuat konten apa, tanggal 2 kita ngedit, tanggal 3 dan seterusnya kayak gitu sih. Jadi kayak kita lebih ngestruktur kegiatannya kita gitu, meskipun kita kan anak kuliah, jadi kita bisalah ngebagi-bagi waktunya gitu sih. Jadi antara kuliah sama kerjaan di WO mantenan yuk gitu sih. Itu aja sih dari aku. Oh iya, berarti sejauh ini berarti kendalanya masih terkait pencarian ide, mau buat iklan seperti apa, konten seperti apa, seperti itu ya? Iya, tentunya gitu sih. Karena kan kadang ide tuh nggak semerta-merta keluar, muncul iya. gitu kan. Harus Iya, itu ada. harus ada kayak pencerahan, entah gitu harus kita kalau bahasanya anak sekarang itu apa? Healing lah. Healing. Iya, healing, cari-cari referensi gitu sih. Oke, jadi di sini aku akan membacakan kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya itu Kak Malik memanfaatkan medsos dan brosur untuk memperkenalkan WO Mantenan Yuk. Untuk tingkat efektivitasnya masih kurang optimal dikarenakan banyaknya kompetitor yang serupa, ditambah adanya kendala dari internetnya sendiri yang mayoritasnya masih duduk di bangku perkuliahan, dan proses mencari ide untuk kontennya itu terhadap iklan yang akan diberikan itu masih dirasa untuk sulit. Baik Kak Malik, terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang sudah diberikan untuk kami. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk kami wawancarai. Terima kasih Kak Malik.